Tuhan. Hari ini kita mau mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ibadah dari awal dan sampai akhir Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan supaya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan yang ada di surga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas hari ini Tuhan. Pencurahan Roh Kudus ada di dalam hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa bersama-sama untuk datang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Walaupun mungkin kalian ada di rumah secara online ya adik-adik. Semua kalian yang sudah siap untuk memuji Tuhan, kalian boleh berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita dengan semangat, dengan gerakan. Kita akan naikkan pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kasihnya Tuhan kita itu lebih tinggi dari langit ya adik-adik, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Yes, kasihnya Tuhan kita yang begitu ajaib bisa mengalahkan segala-galanya ya adik-adik. Dan kita, anak-anaknya nih, kita mau jadi terangnya Tuhan. Kita akan sambung pujian kita akan naikkan Ku Mau Jadi Terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ya adik-adik, kita mau jadi terangnya Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap kehidupan kita. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah
kita mempancarkan terangnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui setiap musim dalam kehidupan kita ya adik-adik, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ekos kita dengan doa 5 jari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ekos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar semua kuasa yang menghalangi ekos kami. Roh Kudus, sentuhlah hati mereka, agar mereka dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian boleh duduk, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita datang menaikkan pujian kita. Kupuji Kau Yesus. Setiap langkahku, kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia
mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Berkati kita agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Berkati Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Wah, adik-adik, rupanya tadi barusan Cici mimpi ya. Siapa di sini yang pernah mimpi? Kalau mimpi bobo ya adik-adik ya. Kalau bangun ya bukan mimpi namanya. Ya, pernah. Iya. Rupanya kalian sudah siap dengerin firman Tuhan? Betul? Oke. Nah, hari ini Cici mau bawain cerita tentang Yusuf menjadi penguasa. Kisah ini diambil dari Alkitab, Kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Nah, dengerin ya adik-adik. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Kemudian, Raja Firaun bermimpi lagi adik-adik. Melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Wah, apa artinya mimpiku ini? Adik-adik, pada pagi harinya, Raja mulai deh ngumpulin semua orang-orang ahli. Tetapi mereka tidak dapat mengartikan mimpinya itu. Nah, datang deh juru minuman. Dia kasih tahu raja adik-adik kalau ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Siapakah dia? Betul, Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf pun mengartikan mimpi Raja Firaun bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Nah, Yusuf berkata kepada Raja Firaun supaya raja bisa mencari seseorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Raja Firaun akhirnya senang adik-adik. Kenapa coba? Ya, karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa adik-adik. Penguasa seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan menyertai hidup Yusuf. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan. Oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik pernah dengar? Yusuf menjadi anak kesayangan bapaknya, yaitu Bapak Yakub. Yusuf juga dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf juga dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Terus, karena Yusuf sudah bisa mengartikan mimpi raja,
Dia diangkat jadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, yang seperti adik-adik dengar dan lihat tadi ceritanya. Yusuf itu hebat ya. Hebat nggak adik-adik? Setelah berhasil menjadi penguasa, kira-kira Yusuf sombong nggak adik-adik? Bisa aja sih ya dia jadi sombong ya. Tapi enggak adik-adik. Dia tidak menjadi sombong. Karena Yusuf ingat, semuanya itu atas pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan Yusuf sendiri. Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Dalam masa kesulitan, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Nah, gimana dengan adik-adik semuanya nih? Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau mendapatkan nilai yang baik, kita harus berusaha. Ya adik-adik, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, pengen dapat nilai, tapinya nggak berusaha, males-malesan. Ntar aja deh, aku belajarnya nanti aja. Yusuf bekerja keras juga adik-adik. Yusuf bekerja keras dan berusaha. Adik-adik, gimana bisa dapat nilai yang baik kalau nggak berusaha belajar? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sama kan seperti Yusuf. Yusuf kan berusaha dan bekerja keras. Kita juga ya adik-adik ya. Pokoknya kalau mau mendapatkan nilai yang baik, kita harus sungguh-sungguh belajar. Terus mau mendengarkan nasihat guru. Ya, oke? Iya dong. Ada juga nih yang males-malesan, nggak mau. Gimana dapat nilai yang baik? Udah gitu. Kalau dapat nilai jelek, kita marah-marah. Kok jadi marah-marah? Kan kita sendiri yang nggak belajar. Nggak ya adik-adik ya? Kita harus belajar sungguh-sungguh ya. Berusaha supaya dapat nilai kita bagus. Ya, oke? Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Begitu juga dengan kita adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, apapun yang kita alami di dalam hidup kita, kadang-kadang kita ada kesukaran, kesulitan, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap mengasihi satu dengan yang lainnya. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin adik-adik. Kita hari ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. God bless you. Bye-bye. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Yuk, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau taat, kami mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami mau berusaha belajar Tuhan, agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, agar kami selalu tetap mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan ke
kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo, shalom adik-adik. Cici dan Koko mau mengajak adik-adik untuk bisa mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang ada dan dipastikan dalam keadaan sehat ya. Nah, sistem presensi kehadiran kita sudah menggunakan sistem kartu absensi ya adik-adik. Jadi jangan lupa dibawa kartu absensinya pada saat mengikuti ibadah secara onsite dan di tab di mesin absensi di depan Jordan Hall. Untuk adik-adik yang belum memiliki kartu absensi, kalian bisa menghubungi guru kelas masing-masing pada saat mengikuti ibadah secara onsite. Untuk adik-adik yang belum dapat mengikuti ibadah secara onsite, kalian masih bisa kok untuk mengikuti ibadah secara online di YouTube channel Live Kids setiap hari Minggu jam 9:30 pagi ya. Untuk adik-adik dan papa mama, dimohon untuk memperhatikan informasi-informasi yang diberikan oleh guru Live Kids di WA grup kelas masing-masing atau sosial media Live Kids lainnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Live Kids. Sekian pengumuman dari Cici. See you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.